Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiananda Fitra Hidayatullah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 1A, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membuat sebuah video vlog yang dalam rangka menyelesaikan tugas PTS Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi yang diampu oleh Ibu dosen yang diampu oleh Ibu Dr. Zulfa Ismawati. Dan di sini saya akan membahas tentang sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebab apa itu ketuhanan yang Maha Esa dan bagaimana penerapannya dalam sehari-hari, itu kita akan bahas pada video vlog berikut. Sekian, terima kasih. Oke, monggo. Ini ya. Oke, jadi sila ini adalah dasar utama dari Pancasila yang mengajarkan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan bagaimana sih cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah cuma hanya sekadar beribadah saja atau masih ada hal yang lainnya? Jadi, mari kita bahas pada video vlog berikut. Jadi sesuai apa yang telah kita tonton video barusan, jadi kita penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah yakni menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Jika kita Islam, maka ibadah kita adalah sholat. Dan juga ibadah tidak hanya soal ritual formal, tetapi ibadah juga bagaimana kita menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan kita. Dan jangan lupa juga setelah untuk kita yang muslim, dan jangan lupa juga setelah selesai sholat fardu itu jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa itu bahwasanya kita itu masih butuh kepada Tuhan kita, yang mana kita sendiri berarti masih banyak kekurangan atau banyak butuhnya, dan juga tentunya kita masih butuh pertolongan Tuhan, yaitu Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya dijelaskan bahwa sila pertama itu tidak hanya tentang ibadah saja, tetapi menjaga lingkungan sekitar itu termasuk penerapan sila pertama juga. Dikarenakan menjaga lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan sekitar terus, dan bisa juga dengan memilih sampah-sampah yang berserakan, itu termasuk penerapan sila pertama. Dikarenakan apa? Dikarenakan menjaga lingkungan itu secara tidak langsung juga menjaga amanah Tuhan kita. Seperti halnya dalam hadis, yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Jadi jika kita tidak menjaga kebersihan, berarti iman kita patut dipertanyakan.
Aku ingat betul Pak Ras itu loh. Ikutin apa jenenge TK lalu. Ini dari sini coba. Ya ampun. Kok skin di sini ini M4? Ya ampun. Ini yo skin kamu aja. Painted skin. Yuk, painted. Jadi video tadi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca buku. Apa begitu? Karena membaca buku ini kita tidak dapat gampang menerima berita-berita hoax atau palsu. Karena dengan kita membaca buku, ilmu pengetahuan kita menjadi semakin luas dan semakin memilah-milih mana berita yang bagus, mana berita yang tidak bagus. Jadi jika kita termakan hoax atau berita palsu, itu juga dapat. Dan jika kita misal terpengaruh dengan berita hoax itu, terus kita menyebarkan berita-berita tidak benar tersebut, maka secara tidak langsung kita juga menyebar keburukan, yang dimana keburukan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Jadi cuplikan video berikut juga menjelaskan bahwa kita juga tidak cukup untuk membaca buku saja, tetapi kita juga dianjurkan untuk membaca kitab suci pada masing-masing agama. Jadi jika kita muslim, maka kitab suci kita adalah Al-Quran. Hukum membaca Al-Quran itu adalah wajib bagi setiap muslim, karena Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada manusia agar manusia bisa mengambil hukum-hukum atau kisah-kisah atau yang lainnya pada dalam Al-Quran tersebut. Seperti halnya yang terdapat pada hadis, yakni yang berbunyi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada para pembacanya
sebagai syafaat pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diwajibkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran dapat memberi syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Mungkin itu saja. Jadi teman-teman, itulah beberapa cara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari beribadah sesuai keyakinan masing-masing, kemudian juga bisa juga dengan menjaga lingkungan, dan bisa juga menghormati perbedaan antar agama. Jadi ingat, sila pertama itu bukan hanya tentang ibadah formal, tetapi juga bagaimana cara kita tetapi juga bagaimana kita berperilaku sesuai apa yang telah diajarkan dan yang diperintahkan oleh Tuhan kita, dan juga kita bisa dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Jika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih damai dan penuh berkah dalam sehari-harinya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan dalam vlog ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.